dua sampel ya. Jadi Anda contohnya dengan uji Z ataupun uji T gitu kan, yaitu membandingkan paling banyak 2 sampel. Nah, kemudian kalau misalkan kita membandingkannya itu sampelnya lebih dari 2, maka kita tidak bisa lagi menggunakan uji T ataupun uji Z itu ya. Nah, maka pendekatannya itu adalah menggunakan uji ANOVA ya, atau analis varian ya. Nah, itu yang ada di bagian subbab 381 itu gitu kan ya. Nah, yang rasanya sudah pernah saya bahas itu adalah kalau misalkan ukuran sampelnya itu adalah sama ya. Ya, maka kita bisa menggunakan cara cepat, yaitu menghitung dengan menggunakan nilai variansnya ya. Jadi seperti yang ada di contoh itu gitu kan ya. Bisa kita lihat ya di sini. Pertama itu ada 2 contoh sampel ya. Yang pertama 2 kasus, yaitu satu yang faktor yang kita kendalikan, kita bandingkan dengan galat yang acak ya. Jadi maksudnya contohnya ya itu di sini kita memiliki satu percobaan, yaitu penentuan kadar Fe yang kita larutkan dengan KSCN, sehingga nanti bentuk kompleks FeSCN yang warna merah ya. Mungkin nanti kalau ada praktikum ya apakah pakai itu atau yang metode yang lainnya ya. Kalau pakai spektro, pakai phenantholin bisa jadi ya. Yang pasti akan menghasilkan warna, dan warnanya tadi akan kita ukur. Nah, di sini kita ingin membandingkan setelah pencampuran tadi itu apakah lamanya waktu itu akan mempengaruhi ya tingkat warna yang dihasilkan ya. Jadi semakin lama waktunya mungkin akan semakin cerah, warnanya semakin kentara ya, sampai batas waktu tertentu, kemudian akan mulai memudar kembali begitu. Nah, lama waktu itu adalah faktor yang kita kendalikan di sini ya, sehingga dalam hal ini kita lakukan pengukuran absorbansinya, atau di sini adalah persente ya. Itu persentase transmitan, yaitu perbandingan antara intensitas sinar yang diteruskan dengan yang mula-mula ya. Mungkin kemarin sempat saya singgung ya, seperti kita melihat larutan pada gelas gitu ya, misalkan larutan teh, maka kita bisa membandingkan ya teh mana yang lebih tinggi konsentrasinya itu berdasarkan kepekatan warna yang kita lihat di gelas tadi itu. Nah, kita bisa melihat kepekatan warna teh pada gelas tadi itu ya karena kita ada cahaya ya. Jadi cahaya yang mengenai gelas itu kemudian mengenai larutan teh dan kemudian diteruskan ke kita gitu ya. Kalau nggak ada cahaya yang seperti itu, maka kita nggak akan bisa ya. Kalau dalam kondisi gelap ya kita nggak bisa bedakan ya. Nah, sama juga begitu ya. Cahaya yang diteruskan tadi dibagi dengan yang mula-mula sebelum melihat larutan, itu disebut dengan persen transmitan ya. Nah, kemudian dari sini 3 desain waktu ya. Tadi kalau kita lihat di bagian awal ya, jadi ada yang 5 menit, 30 menit, dan kemudian yang 2 jam. Diukur persen transmitannya dapat seperti ini ya. Itu yang sudah mungkin sempat kita bahas 2 minggu sebelum liburan yang lalu ya. Kemudian untuk membedakannya, apakah perbedaan antara nilai-nilai yang ada di sampel A dengan sampel B dan sampel C itu sesuatu yang bersifat acak ya. Acak itu artinya ya karena pada saat Anda ukur bisa jadi ada hal yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan ya. Seperti kalau Anda praktikum ya di instrumentasi pengukuran itu kan ya, setiap kali Anda menimbang itu kan tidak akan mendapatkan berat yang tepat sama ya. Mungkin pada bagian digit yang terakhirnya berubah-ubah gitu ya, dan sebagainya itu. Nah, kita ingin melihat itu. Nah, caranya kalau kita ingin membandingkan ketiga-tiganya secara sekaligus, maka itulah kita
menggunakan analysis of varian atau ANOVA ya. Mulai dari analysis of varian ya. Nah, sebetulnya yang kita bandingkan itu adalah nilai variansnya gitu kan ya. Maka seperti yang ada di buku itu ya, kita bisa lihat, saya ulang lagi, di situ kita hitung ya, pertama nilai rata-rata dari masing-masing sampel. Mungkin di sini nilai rata-ratanya nggak yang hitungannya nggak pas beneran, kita coba dicek aja pakai Excel gitu kan ya. Nah terus setelah dapat nilai rata-rata dari masing-masing sampel, maka kita buat yang namanya varians dari rata-rata ya, yaitu rumusnya S X bar, jadi X coret di atasnya kuadrat ya, jadi varians dari rata-rata. Di samping itu kita ada hitung juga ya varians dari masing-masing sampel ya. Ya. Yang SA, SB, SC ya. Nah, oke. Nah, kemudian untuk bisa menghitung nilai F-nya itu juga mungkin sudah kita bahas ya. Nanti kita bandingkan ya antara galat yang acak dengan galat yang disebabkan oleh perlakuan tadi itu ya. Di mana pertama galat acaknya itu kita hitung berdasarkan nilai varians dari masing-masing sampel, kita buat rata-ratanya ya. Sehingga kan ini kan kalau rumus dasarnya begitu ya, mengingatkan kembali aja bagaimana menghitung varians gitu ya. Kalau kita akarkan maka jadi standar deviasi gitu ya. Oke, masing-masing ketiganya dapatkan ya. Ini kalau kita balik ke rumus dasarnya, nanti yang kita gunakan kalau ukuran sampelnya nggak sama ya. Nah, terus dari sini untuk galat dari sampel tadi itu, maka kita cek derajat kebebasannya. Derajat kebebasannya itu adalah yaitu ukuran masing-masing sampel dikurangi 1 dikalikan berapa banyak ya, jenis sampelnya ya. Nah, tadi ada ABC, tadi ada 3 sampel dengan masing-masing ukurannya 5, maka 5 kurangi 1 kita dapatkan 12 ya. Nah, ini untuk yang galat acaknya tadi ya. Ya, kemudian kalau yang antar sampel, nah itu kita hitungnya dari varians dari rata-rata. Nah, dari sini Anda tadi sudah mendapatkan nilainya. Kemudian berikutnya untuk menghitung sebagai pengaruh adanya tadi faktor yang kita kendalikan, maka nilai varians dari rata-rata tadi kita kalikan dengan ukuran sampelnya. Ya. Nah, makanya rumus ini hanya berlaku kalau misalkan ukuran sampel yang kita bandingkan itu adalah sama. Ya, ya dapatkannya nilai sebesar ini. Ya. Nah, dari sini kemudian untuk derajat kebebasannya kita ambil dari jumlah sampel tadi berapa ya, dikurangi 1 karena jumlah sampelnya ada 3 ya, sehingga 3 dikurangi 1 nilai 2. Maka kita bandingkan nilai F-nya adalah jadi ya yang kita dapatkan dari variansi rata-rata ya yang dikalikan dengan ukuran sampelnya dibagi dengan nilai rata-rata dari varians masing-masing sampel, sehingga dapatnya seperti ini. Ya. Jadi secara perhitungan lebih simpel kalau ukuran sampelnya sama. Ya. Nah kemudian, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Ada yang ingin tanyakan? Ada Anda mau ngitung pakai Excel itu data-datanya? Tahu kan caranya? Habis ini kan saya minta yang file yang sudah saya bagikan itu untuk Anda share screen ya, hasil perhitungan Anda yang pakai Excel ya. Betul nggak? Saya kan sampaikan ke siapa PJ-nya? Ke siapa namanya? Betul, Pak. Ya, oke. Oke, sebelum sana, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Yang ini juga data-datanya coba Anda mungkin perhitungannya ada yang ini pas kopinya nggak pas gitu ya. Anda coba juga bisa hitung pakai Excel juga ya, pakai contoh yang nanti akan kita bahas, yaitu untuk ukuran sampelnya nggak sama. Ya. Ini kan cara yang lebih ringkas, kita berdasarkan variansinya. Cukup untuk yang ini? Nggak perlu ada yang ditanyakan? Kalau dari saya cukup, Pak. Cukup ya. Oke, bagaimana dengan yang lainnya? Cukup, Pak.
Stop ya, oke. Nah, kemudian kita dapatkan kan tadi ya, maka tadi kan kita pada prinsipnya itu adalah mengukur ya atau membandingkan perbedaan nilai yang ada di masing-masing sampel itu adalah karena sesuatu yang bersifat acak atau karena hal yang lain ya, yang sistemik itu ya. Nah, kalau hal yang lainnya tadi itu tadi sudah contohkan karena faktor yang dikendalikan. Nah, kemudian yang berikutnya kan juga mungkin sudah saya bahas ya, yaitu apakah perbedaan yang terjadi itu karena sesuatu faktor yang bersifat acak ya, ataukah karena galat acak ya. Nah, itu hal yang berbeda. Jadi kalau galat acak itu kan karena galat yang terjadi pada saat kita mengukur tadi itu ya. Nimbang bolak-balik itu ada perbedaan nilainya di galat acak itu ya. Nah, kalau ini ada faktor yang jelasnya faktor acak gitu ya dalam prosesnya tadi itu. Contohnya apa? Misalkan kita di sini ya memiliki suatu kemasan ya, kemudian kita lakukan sampling ya. Samplingnya ya itu sebagai pengetahuan dasar yang sudah harus Anda atau paling enggak Anda peroleh sekarang itu kan haruslah mewakili keseluruhan dari kemasan itu ya. Maka dilakukanlah pengambilan sampelnya itu pada berbagai posisi ya. Nah, di sini contohnya pada bagian atas itu adalah dituliskan sebagai sampel yang A, dan bagian bawah sampel B, pada bagian tengah kemasan sampel C, gitu kan ya. Kemudian pada bagian kiri adalah D, dan pada bagian adalah kiri kanan ya, samping kiri D, samping kanan adalah D. Ya. Nah, nanti pada saat Anda perkuliahan di mata kuliah sampling, akan ada satu alat yang bisa kita gunakan ya untuk mengambil pada masing-masing bagian tadi itu ya, sehingga dengan tepat ya, kayak semacam tabung panjang yang di bagian ujungnya bisa kita baru buka pada posisi setiap sampel tadi harus diambil ya. Nah, sampel yang terletak di atas, bawah, dan sebagainya itu kan sesuatu yang bersifat alamiah, ya, bersifat acak, begitu kan ya, bukan dikendalikan oleh kita. Gitu. Oh ini barangnya kita taruh sebagai sampel bagian bawah, ini bagian atas atau bagian tengah ya, bukan didesain oleh kita, tapi sesuatu yang alamiah ya, itu yang disebut dengan acak. Gitu ya. Nah, maka dalam hal ini kita ingin membandingkan ya perbedaan nilai yang ada ini diakibatkan karena hal atau faktor yang bersifat acak tadi itu, ataukah dikarenakan galat yang acak ya. Kalau galat acak itu kan memang diperbolehkan gitu ya. Sama dengan yang contoh yang sebelumnya tadi itu, karena di sini ukuran sampelnya sama, maka kita bisa menghitung ya dengan menggunakan pendekatan nilai varians tadi itu. Jadi kita hitung nilai rata-rata dari masing-masing sampel ya, kita dapatkan. Kemudian, oh ya sebentar ya, saya jelasin ke yang praktikum. Oke ya, saya tinggal ke lab sebentar ya. Anda ini apa filenya ini kan sudah ada ya. Maka Anda coba hitung ya ini dengan menggunakan Excel ya. Nanti supaya saya minta Anda bisa share screen ya. Ya. Dengan cara yang ini ya, nilai variannya berapa, rata-rata berapa dan sebagainya. Ya. Bisa difahami? Kan ada dua contoh ini ya. Kita lihat pakai Excel nanti hitungannya sama nggak dengan yang sudah saya berikan ini. Bisa dimengerti? Halo? Bisa, Pak. Ya, oke ya. Coba saya menjelaskan kalian bentar. Contoh data yang ini Anda coba hitung ya, pakai Excel ya. Nanti saya minta share screen ya. Paling sebentar 5 menit ya.